Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Parlemen Waalaikumsalam semuanya dan warahmatullahi juga wabarakatuh. penonton dari Instagram DPRD Kota Bogor. Sampurasun, selamat datang dan selamat Rampes. menyaksikan podcast Rumah Rakyat. Mendengar, menanggapi, menginspirasi. Saya Fadil dari bagian Humas Protokol dan Publikasi akan menjadi pemandu acara pada episode perdana ini. Jadi podcast Rumah Rakyat ini adalah program baru dari Sekretariat DPRD Kota Bogor sebagai tempat untuk mengenal anggota DPRD Kota Bogor sekaligus wadah untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan dan isu yang sedang hangat. Nah, untuk episode perdana ini sudah bergabung dengan kita Teh Ana Mariam Fadilah dari fraksi PKS. Halo Teh, boleh sapa-sapa penonton dulu Teh? Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar Waalaikumsalam. yang nonton live kita hari ini? Alhamdulillah nih hari ini ketemu di perdana ya podcast DPRD Kota Iya Bogor. betul. Mudah-mudahan nih ke depannya nanti bisa berjumpa dengan alek-alek yang lain juga ya. Jadi lebih mengenal Nah, sisi pribadinya maupun aktivitas yang sedang dikerjakan di Dewan seperti apa. Sehat-sehat semuanya ya. tadi terdengar ada suara anak-anak lagi pada main. Iya Nanti anak-anak biasa, di rumah. iya rame pokoknya deh. Kalau dari rumah, namanya Jadi, ibu ya, mau lagi ngapain aja pasti di ini nih digerecokin. ya. Mungkin belum ada yang tahu mungkin ya ini dari penonton kita semua ini Teh Ana ini sebenarnya sudah punya 3 orang anak loh. Tapi penampilannya masih muda gitu. Bisa dibocorin nggak Teh? Cara awet mudanya gimana nih Teh? Ah, apa ya? Karena emang saya nikah masih muda kali ya, jadi emang di umur sekarang bangnya apa anak-anak saya udah lumayan besar. Nggak semuanya besar sih, ada yang udah SMP, ada yang masih SD ya, ada 3 gitu kebetulan. Hmm. Cuman memang nih Hmm. di rumah saya di sini kita biasa ngumpul selain sama anak saya, ada anak-anak adik-adik saya juga, jadi rame banget di rumah emang. Oh, Jadi mohon maaf kalau iya nanti iya iya. banyak gangguan suara anak-anak ya. Nggak apa-apa Teh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Teh Ana ini adalah anggota DPRD dari fraksi PKS ya. Untuk periode 2019-2024. Beliau lahir di Bogor tanggal 16 Januari 1985 ya Teh ya. Betul ya Ya, Teh? betul betul. Betul ya. Terus juga pernah mengenyam pendidikan di SD Bina Insani Bogor, SMP IT Nurul Fikri Depok, SMAN 5 Bogor, S1 Biologi IPB, S2 Mikrobiologi IPB. Ini kalau dilihat dari profilnya Bogor, Depok, baik lagi ke Bogor nih Teh. Ini kenapa sempat ke Iya. Depok nih Teh? Boleh cerita dikit ya Teh? Jadi waktu itu saya nyari sekolah Islam ya, memang pas Hmm. dulu tuh masih jarang kan. Jadi akhirnya deh saya nyoba dulu ke apa ke sekolah SMP Islam di Depok gitu di Nurul Fikri. Baru terus SMA-nya SMA dan kuliah balik lagi ke Bogor. Emang udah cinta sih Hmm. sama kota Bogor ya. Jadi 3 tahun pergi tetap balik lagi ke sini sampai menikah dan bekerja masih di kota Bogor juga. Hujannya itu Teh yang bikin kangen ya di Kota Bogor ya. Apa Aroma-aroma ya emang air udah enak hujan yang aja di ya buat tanah tinggal ya. ya. Bahkan suami saya juga kan dia bukan orang Bogor ya, cuman sempat kuliah di Gitu. IPB dan memang setelah dia ngerasain di Bogor tuh dia bilang setelah kuliah pun pengen nikah dan berkeluarga di kota Bogor dan kebetulan dapat orang Bogor jadi ya udah lanjut tinggal di sini. Oke, oke, oke. Tapi yang menarik ini Teh, dari profilnya S1 Biologi IPB, S2 Mikrobiologi IPB. Tapi kenapa jadi anggota DPRD gitu yang membuat kebijakan gitu? Ini Nggak bisa nyambung banget ya diceritain nggak sama Teh? latar belakang kuliah saya ya. Iya, ada Iya. apa di sini yang membuat Jadi banting mungkin setir? kayaknya apa namanya saya kuliah di IPB itu ya selain pasti dapat ilmu ya ilmu di khusus di bidang keilmuan yang saya ambil tapi Ya. memang pas masa kuliah itu saya rasa bekal saya di organisasi itulah yang membuat saya akhirnya terjun ke DPRD gitu karena memang dari Hmm. mulai di SMA saya aktif di OSIS gitu ya terus Hmm. di apa di kampus pun saya aktif di BEM dari mulai tingkat Hmm. 1 sampai tingkat Hmm. 4 tuh terus-terusan lah bahkan mungkin waktu zaman itu tuh yang namanya apa sering bolos karena demo tuh kayaknya sering lah gitu zaman itu gitu. Iya. Apa jadi ya dapat ilmu yang lain juga kan gitu ya selain memang ilmu sesuai dengan jurusan yang saya ambil di kampus pun saya alhamdulillah dapat sarana untuk mengaktualisasikan diri di organisasi sehingga paling tidak bisa membuat saya rada pede lah nih sekarang terjun ke apa ke DPRD ya gitu. Ya. Dan memang
dari informasi yang sudah tim Humpro korekor gitu. Teh Ana ini cukup aktif ya Teh di BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa di IPB ya. Iya, iya. Dari Dulu pas tingkat di IPB fakultas tuh gitu pernah. ngejabat apa Di aja Teh di sana BMKM. Teh? Pernah ketua bidang kajian strategis di BEM fakultas, terus pas di BMKM ya BEM kampusnya itu sempat jadi sekretaris apa ya menteri ya, sekretaris menteri kebijakan daerah. Dan memang waktu itu pun saya sempat menginisiasi pembentukan apa presidium BEM Sebogor waktu pas saya zamannya jadi Oke. sekretaris menteri itu gitu. Jadi memang apa sih dari kuliah tuh memang udah ke arah inilah kebijakan-kebijakan Kota Bogor udah lumayan sering saya lihat-lihat lah gitu paling enggak Oke. buat Nah, bahan kajian. betul sekali. Tapi nih tadi Teh Ana nyerempet menteri-menteri nih. Jadi kita dari tim Humpro DPR ini sudah mengorek dan mencari beberapa informasi tentang Teh Ana yang mungkin belum diketahui nih oleh para penonton semua nih. Jadi kita punya program namanya Diksi di balik visi, yaitu mengungkap fakta-fakta menarik dari Teh Ana. Karena tadi Teh Ana sudah menyinggung sedikit soal menteri, bener Teh ya, Teh Ana tuh anaknya menteri Teh ya, menteri zamannya PSBY ya, Pak Siswono ya kalau Iya, nggak salah ya. iya betul. Bapak dulu satu periode ya, pas zamannya Pak SBY periode kedua ya, jadi Menteri Pertanian pada saat itu gitu. Itu juga yang jadi motor untuk terjun ke dunia politik ya. Justru enggak sih sebenarnya ya. Justru karena saya ngerasain bapak saya itu dulu pernah jadi anggota DPR RI, terus pernah jadi menteri. Ini hal-hal yang memang menurut saya, aduh, justru saya tuh nggak mau karena melihat bagaimana perjuangan bapak pada saat itu mempertahankan. Bapak sempat bilang gini waktu itu tuh, pas malam pelantikan jadi menteri ya. Kalian anak-anak bapak gitu ya siap-siap. Mulai besok bapak dilantik jadi menteri dan bapak cari selamat di akhirat kata bapak gitu. Untuk selamat di akhirat itu ada kemungkinan tidak selamat di dunia. Ya artinya banyak aja mungkin orang yang nggak suka ya kalau kita bener kan gitu. Dan siap-siap dengan resiko itu gitu. Dan memang akhirnya saya juga merasakan lah waktu itu gitu ya gonjang-ganjingnya gimana gitu pas pernah lah ada satu kasus kan pada saat itu yang memang membuat kami itu jadi yang aduh enggak deh kayaknya kalau masuk dunia politik ikutin bapak gitu. Sempat merasa seperti itu gitu. Cuman memang ketika apa ya tapi ternyata manfaat yang bisa diberikan lebih banyak lah sebenarnya ya dari ketakutan itu sampai akhirnya membuat saya akhirnya oke lah gitu ya mau coba gitu untuk akhirnya terjun lagi ke dunia politik walaupun sebelumnya kan mungkin di politik mahasiswa ya pernah gitu. Oke. Gitu. Tapi ketakutan-ketakutan itu juga apakah membuatnya ada lagi fakta menarik nih. Membuat Teh Ana menjadi pengusaha bidang fashion. Jadi kalau ini itu dagang mah daripada politik gitu. iya. Apa itu hobi gitu? Jadi itu memang hobi itu kalau itu hobi yang diturunkan dari ibu. Ibu emang dulu suka ngejahit tuh. Semua baju saya dari kecil tuh beliau yang bikinin. Saya hampir nggak pernah beli baju sampai saya kuliah apa sampai nikah kayaknya dia baru saya beli baju sendiri. Semua itu baju ngerasain belanja diskon Teh ya, midnight sale gitu nggak ngerasain ya? karena memang ibu tuh bikin dan saya emang udah cocok sama bikinan ibu gitu. Nah cuman ketika saya menikah gitu ya saya berusaha apa fokus sama apa yang saya jalani saat itu. Ketika nikah saya fokus untuk oke, saya punya tanggung jawab yang lain, saya mau ngurus anak-anak saya dulu dan sempat terbersit saya nggak akan keluar rumah dulu sebelum anak-anak saya itu sekolah semua, usia sekolah semua lah, jadi paling tidak nggak butuh perhatian yang full sepanjang hari ya gitu. Akhirnya saya memutuskan oke saya kerja di rumah deh, saya bisnis gitu, lanjutkan bisnis ibu gitu, sempat buka ya toko kecil-kecilan lah gitu dan ada konveksi di rumah, masih jalan sih sampai sekarang, masih ada Bisa gitu, di-share masih mungkin, Teh, jalan. di offline atau ada online-nya gitu. Mungkin Sekarang sih teman-teman atau penonton yang mau lagi nerima pesanan yang udah pasti-pasti aja gitu. Jadi saya gitu. belum untuk yang apa jualan yang belum pasti agak repot ya saya jalanin ya dengan aktivitas saya di Dewan. Tapi kalau pesanan yang udah pasti nih emang udah biasa pesan di kami, baru saya terima gitu. Jadi nggak share link dulu deh sekarang. Untuk para penonton langsung datang aja ke rumah Bu Ana sekalian menyampaikan aspirasi, sekalian ngukur baju. Nah Teh, ini kan Teteh sudah masuk ke 2 tahun ya, jalan 3 tahun berarti ya di periode sekarang ya sebagai anggota DPRD. Sulit nggak sih Teh ngebagi waktu untuk keluarga dan juga untuk konstituen dan juga untuk pekerjaan gitu sebagai legislatif gitu? Ya. Memang yang paling berat buat saya karena mungkin anak-anak saya masih kecil ya dan saya juga seorang istri, seorang ibu gitu fokus saya masih fokus untuk ngurus keluarga.
Cuman kan memang ketika saya terjun ke dunia ini, saya pasti minta izin ya sama suami kan gitu, itu udah pasti. Sama orang tua juga. Jadi ya selama suami mengizinkan, ya udah saya jalani. Tapi ketika ada satu saat yang memang mau nggak mau pasti ada benturan-benturannya lah ya. Urusan Iya. rumah sama urusan kerjaan. Ketika memang pada saat itu prioritasnya rumah, ya mau nggak mau saya akhirnya mengalahkan pekerjaan. Bukannya tidak dikerjakan ya, tapi saya tunda lah gitu untuk saat itu. Kecuali Keluarga kalau tetap misalnya nomor memang satu ya. kalau ada saat tertentu keluarga nomor satu, ada saat tertentu yang mau nggak mau saya harus turun ke masyarakat ketika memang sifatnya itu urgen ya. Tapi ketika masih saya tunda, saya masih mungkin saya bisa ke keluarga dulu ya, setelah itu selesai baru saya lanjutkan. Jadi gimana sikonya sih, kadang memang pada saat itu harus prioritas keluarga dulu, pada saat itu ada juga yang harus prioritas pekerjaan. Dan alhamdulillah sih support suami dan juga keluarga di rumah ya gitu, yang memang bantu untuk ngasuh anak-anak saya. Berjalan baiklah sampai saat ini gitu. Walaupun masih repot ya, iya sih repot, cuman ya udahlah gitu ya, jalanin aja. Betul. Nah, tadi ngomong-ngomong soal prioritas, ini sangat cocok nih dengan isu yang akan kita angkat di episode pertama ini gitu. Karena isu yang akan kita angkat ini adalah tentang perda santunan kematian gitu. Ya. Ini menjadi perda yang dicetuskan oleh DPRD, perda inisiatif, dan dianggap menjadi prioritas. Karena mengingat kemarin saat badai COVID-19 melanda kota Bogor ya kan, itu angka kematian sangat tinggi dan juga banyak gitu anak-anak yang menjadi yatim ya kan, warga-warga yang tidak mampu meninggal gitu, sehingga kehadiran perda santunan kematian ini dianggap penting. Tapi dari info yang kami dapat ya, perda ini tuh ditolak oleh gubernur berdasarkan hasil fasilitasi gubernur. Mungkin Teh Hana bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih isi dari perda tersebut gitu, dari Raperda Santunan Kematian. Mohon Teh dijelaskan kepada para penonton semuanya. Ya, jadi ini memang inisiatif DPRD ya kan. Jadi sebelumnya ya saya gambarkan dulu, pembuatan perda itu ada dua ya. Inisiatif Dewan, ada juga yang diajukan oleh wali kota. Nah, Raperda Santunan Kematian ini merupakan salah satu raperda yang inisiatif dari Dewan. Dewan berkeinginan nih untuk bagaimana kita bisa membantu ya meringankan beban masyarakat. Saat ini kalau di BPS ya, tingkat kemiskinan Kota Bogor itu di angka 5,6%. Tapi nyatanya kalau kita lihat dari peserta BPJS PBI, artinya kan dia nggak mampu ya kalau dia ikut BPJS PBI, itu tuh hampir 40% warga Kota Bogor loh dia. Bayangin, berarti kan kemiskinan di Kota Bogor itu jauh banget dari angka BPS ya. 5,6 paling cuma berapa, kayaknya sebenarnya hampir 40% yang daftar BPJS PBI. Ini kan suatu realita di masyarakat, artinya memang bagaimana program-program pemerintah itu harus langsung kerasa lah ya ke masyarakat ya. Kalau pembangunan infrastruktur yang besar-besar kan kurang kerasa ya, tapi bagaimana kita bisa menyentuh langsung ke dalam rumah-rumah masyarakat itu gitu, rumah-rumah warga. Nah, salah satunya dengan Raperda Santunan Kematian ini. Yang namanya orang meninggal itu pertama pasti butuh pemulasaran jenazah ya, itu pasti butuh biaya. Udah nggak aneh ya, pemulasaran butuh biaya, pemakaman butuh biaya, transportasi dan sebagainya. Kedua adalah beban keluarga yang ditinggalkan nih. Yang kita sebagai tetangga aja udah budaya di kita ya, ketika ada orang meninggal kita memberikan sedikit lah ya uang duka ya. Nah, sementara pemerintah itu kan yang mengayomi warga, bukan udah pantas lagi, memang sudah harus sebenarnya bisa memberikan bantuan uang duka kepada warga. Iya, betul. Sehingga ada perhatian pemerintah di sana untuk warganya ya gitu. Nah, kalau kita semuanya rata kan agak berat ya, pasti dari postur APBD-nya ya, anggarannya ya. Makanya kemarin kita fokusnya santunan kematian bagi masyarakat miskin, sehingga paling tidak yang tidak mampu itu bisa kita bantu dengan uang pemulasaran jenazah dan uang duka. Di perda itu kita kunci memang untuk masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS maupun kriteria miskin yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Karena kan nggak semua warga miskin bisa masuk DTKS ya. DTKS itu sistem data kemiskinan yang nasional ya gitu. Ini kita juga ada yang lain yang memang ditetapkan oleh kota. Nah, dari mulai situ kita udah hitung-hitung tuh di perda minimal dapat 2 juta yang kita minta. 1 juta untuk uang pemulasaran dan 1 juta untuk uang duka, seperti itu. Dan tahu saya ya Teh ya, perda ini sudah diterapkan di beberapa daerah gitu, seperti di Tangerang, lalu di Jawa Timur juga ada, bahkan di Sulawesi juga ada gitu kan.
Tapi kenapa khusus di Jawa Barat? Setahu saya ini Kota Bogor jika ini disahkan akan menjadi daerah pertama yang memiliki perda santunan kematian gitu. Nah, karena sudah ditolak oleh evaluasi gubernur gitu, langkah dari DPRD selanjutnya apa sih teh ini teh? Ya, ini juga kita amat sangat sayangkan ya, gubernur sampai menolak. Jadi kalau misalnya di Depok itu sudah ada santunan kematian juga memang, tapi dari Depok memang hanya perwali. Jadi di Jabar itu memang belum ada yang bentuknya perda. Kenapa kita ngototnya perda? Karena kan perda itu lebih mengikat ya. Pertama dibuat untuk dicabutnya lagi itu susah. Beda dengan perwali. Kalau perwali kan mau merubah, mau nyabut, mau ganti angka, itu gampang gitu. Sementara kalau perda itu susah. Jadi kita tuh pengennya paling tidak di perdanya itu fix, kita tentukan ya kriterianya, dan memang fix ada santunan kematian buat masyarakat. Masalah nanti jumlahnya mau dinaikkan, mau seperti apa mekanismenya, baru diatur oleh perwali gitu. Nah tapi kami belajar di Tangsel bisa kan ya gitu, makanya nih ketika kemarin dari gubernur kita gagal, kita bersurat lagi tuh ke bagian hukum, dan kita juga meminta sudah audiensi dengan bagian hukum untuk memastikan, Bu tolong gitu ya, Bapak kita minta ini diloloskan, tapi ternyata memang hasil kemarin mentok tuh, bagian hukum tidak bisa mencabut lagi hasil fasilitas ini atau sarana itu. Nah langkah terakhir sekarang kita lagi mau coba untuk bersurat ke gubernur. Ke Kemendagri agar bisa mendorong pihak gubernur itu ya, pihak gubernur untuk mengevaluasi lagi lah gitu. Kan kita patokannya kalau memang tidak bisa perda harusnya semua wilayah, semua daerah di Indonesia nggak bisa dong bentuknya perda. Tapi kan ini ternyata kan di wilayah lain bisa perda, kenapa di Kota Bogor kita nggak bisa gitu. Itu sih langkah yang sedang kami tempuh ya saat ini untuk ke Kemendagri. Kalau sampai mentok-mentoknya gimana nih Bu? Ya kalau mentok-mentoknya berarti kita minta wali kota untuk segera membuat perwali itu gitu. Cuma kan agak susah ya tetap ya, itu kan pihak lain ya, bukan pihak DPRD gitu. Seperti itu. Dan ini cukup disayangkan ya perda inisiatif dari DPRD gitu, buah pikir dari anggota legislatif betul. harus dimentahkan gitu kan ya. Betul, iya. Apalagi warga tuh sebenarnya udah menyambut baik banget ya, informasi ini kan udah kita sampaikan dari bulan apa ya, Pansus tuh awal tahun ya, bulan Juni juga sudah selesai pembahasan. Kita tuh udah pede banget lah gitu ya. Wah bentar lagi warga Kota Bogor bisa merasakan lah ya hasil dari raperda ini. Ternyata kecewa banget pas kemarin dapat keluar hasil, ditolak gitu. Warga tuh udah nanya sama saya, Bu kapan Bu. Betul, iya betul, sayang banget sih gitu kalau sampai ini nggak lolos ya. Jadi buat masyarakat Kota Bogor mohon bersabar ya, kita DPRD ini terus memperjuangkan nih, insya Allah kita nggak tinggal diam. Gimana caranya santunan kematian ini bisa lolos. Jadi kita masih akan ngelobi-lobi lagi nih ke Kemendagri ya, mudah-mudahan bisa dapat izin dari sana untuk bisa diloloskan. Kalaupun tidak, nanti mungkin kita dari Bapemperda maupun dari komisi dan pansus ya mendorong wali kota untuk bisa segera membuat perwali ini gitu. Dan kita harap juga dari obrolan kita ini bisa nyampai gitu ke kuping Pak Wali ataupun ke kuping Pak Menteri gitu ya. Jadi bisa didengar juga langsung masyarakat yang sudah menanti gitu kan. Oke. Nah Teh, selain dari perda santunan kematian juga kan kita beberapa hari lalu dikejutkan gitu Teh. Ini Teh Ana nih untuk informasi juga nih merupakan anggota dari Komisi 4 yang membidangi masalah kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan Teh ya. Banyak Teh ya. Betul. Disebutnya tuh komisi air mata Teh ya kalau di DPR. Pokoknya kalau denger aduan-aduan warga itu semuanya biasa di Komisi 4 tuh. Urusan komisi perut, 4, urusan kesehatan kan, urusan pendidikan. Nah, di situ tuh ada Dinsos, Kesra ya, masuk semua di situ. Dan kemarin tuh kita dikejutkan adanya kejadian kematian dari salah satu siswa SMA Teh. Nah, kalau dari Teh Hana sendiri melihatnya ini seperti apa sih Teh? Masih adanya tawuran, masih adanya bahkan ada korban meninggal gitu. Iya, sungguh sangat disayangkan ya ini terjadi lagi di Kota Bogor. Kita padahal sudah punya perda kota layak anak ya. Kita kan lagi menuju ke arah kota layak anak nih. Kemarin baru kategori Madya ya kalau nggak salah ya. Artinya masih banyak yang perlu kita tingkatkan lagi. Tapi ternyata berkali-kali ya kejadian lagi. Bahkan kemarin baru kejadian lagi ya, tawuran ya di daerah Cilebut kalau nggak salah tuh.
SMA-nya walaupun kejadian di kabupaten, SMA-nya SMA Kota Bogor kan kejadiannya gitu. Nah ini suatu hal yang memang saya rasa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan insidental. Kadang kita tuh ribut ketika sudah mulai kejadian, baru kita satgas bergerak ya, satgas apa? Satgas pelajar ada ya. Kemudian dinas dan sebagainya, bahkan mungkin Dewan juga kan kemarin sempat rapat ya dengan memanggil beberapa pihak terkait untuk membahas masalah tawuran ini. Tapi di lain itu gitu ya, ini perlu dicari dulu nih akar permasalahannya seperti apa gitu. Kalau sampai akar masalahnya nggak selesai, kemungkinan dia akan terus berulang ya. Dendam itu nggak selesai kan? Apalagi kalau sampai ternyata nanti pihak pelaku dianggap tidak mendapatkan ganjaran yang sesuai oleh pihak korban ya, bisa jadi kan timbul lagi kan gitu ketidakpuasan itu gitu terhadap apa atau entah apapun gitu. Jadi akar masalah seperti apa. Dan yang kedua juga bagaimana yang diperbaiki itu ya mental pelajarnya itu sendiri kan gitu. Bagaimana nilai-nilai moral dan agama itu bisa ditanamkan ya kepada pelajar-pelajar kita di Kota Bogor sehingga hal ini tidak terulang lagi. Ini butuh perhatian semua sih, bukan cuma pihak sekolah, bukan cuma pihak dinas gitu ya, ataupun satgas. Saya juga menghimbau kepada orang tua nih khususnya ya, karena memang orang tua itu kan memegang peran penting sebenarnya di rumah. Kalau anak percaya sama orang tua, kalau orang tua dekat sama anak, biasa dengerin curhatnya, insya Allah nggak akan sampai kejadian kayak gini gitu ya. Jadi sebelum kita ribut keluar lah ya, saya sebagai orang tua tuh merasa introspeksinya ke diri saya sendiri gitu. Kalau orang tuanya sendiri bisa dekat sama anak ya, anak tuh bisa punya masalah curhatnya sama orang tua. Kan nggak mungkin ya orang tua nyaranin dia untuk berbuat itu kan, ataupun misalnya terbersit dia dendam, pasti orang tua akan meredam kan gitu, berusaha meredam jangan sampai dendam itu semakin besar. Sehingga saya rasa ya sebelum kemana-mana kita introspeksi lah, mudah-mudahan nih orang tua yang ada di Kota Bogor ya introspeksi lagi untuk kita jangan sampai menyerahkan begitu saja full, pokoknya pendidikan anak itu tanggung jawab sekolah. Tetap pendidikan anak juga punya tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik pertama mereka di rumah gitu. Kemarin kita sudah bahas ya sama KC, sama cabang dinas pendidikan ya Jabar yang wilayah 2, dengan dinas pendidikan, dengan satgas pelajar. Intinya ya memang kita semua akan bahu-membahu lah ya. Bagaimana ke depan itu kejadian seperti ini tidak terulang lagi, seperti itu. Oke, memang itu sangat disayangkan sekali dan memang butuh semua gitu peran serta dari stakeholder yang ada, mulai dari paling bawah orang tua, wilayah dan juga dinas ya kan, dan juga semuanya sekolah segala macam gitu teh ya, dan ini sangat disayangkan. Nah, untuk para penonton semua yang ingin bertanya ke Teh Ana selaku Komisi 4 boleh, selaku fraksi PKS boleh, selaku anggota DPRD boleh, silakan langsung di komen, di chat di sini di komen. Dan ini sudah ada Teh salah satu pertanyaan yang masuk Teh, boleh saya bacakan Teh ya? Ini ya, dari Adilah, miris soal kasus meninggal anak sekolah kemarin. Kenapa terus-terusan ada kejadian kayak gini? Ya betul-betul sama ya, kita semua juga. Ya miris memang betul ya, ini kejadian lagi di Kota Bogor. Kayaknya kemarin sempat terhenti karena pandemi ya nggak sekolah. Ya, tiba-tiba baru mau mulai PTM kejadian seperti ini gitu ya. Jadi bikin kita akhirnya berhati-hati lagi lah untuk membuka kelas ya. Tapi kan sebenarnya ini kan hanya oknum ya. Saya rasa masih banyak pelajar-pelajar di sekolah Kota Bogor itu yang memang baik-baik ya. Bahkan yang baik itu sebenarnya jauh lebih banyak. Tapi tercoreng dengan salah satu kejadian seperti ini gitu ya. Sungguh sangat miris lah. Jadi kita juga tidak boleh menyamakan perlakuan untuk semua pelajar ya. Tetap kita pilah-pilah lah gitu. Di sekolah pun misalnya salah satu sekolah yang terlibat kemarin, kita juga tidak bisa menyalahkan semua, kan nggak semua anak di sekolah itu seperti itu kan, hanya 1-2 lah oknum gitu. Nah ini yang mungkin sekolah juga perlu ya untuk mitigasi awal lah ya, anak-anak di sekolahnya tuh dilihat-lihat lah kira-kira yang berpotensi gitu ya, untuk bisa segera diamankan terlebih dahulu gitu ya. Dapat pembinaan khusus lah ya, bimbingan khusus misalnya gitu. Jangan sampai anak-anak baik lainnya juga menjadi korban. Misalnya PTM akhirnya dihentikan nih karena kejadian ini. Kan kasihan yang lain ya, yang sudah memang siap sekolah, yang mereka gitu anak baik. Iya benar, udah nunggu setahun setengah kan ya gitu, nggak sekolah-sekolah gitu. Makanya kasihan juga.
Jadi ya nggak bisa dipukul rata ya sebenarnya ya. Ini apa kebijakannya harus memang apa dilihat sesuai dengan porsinya lah gitu, mana yang memang perlu ditindaklanjuti lebih serius gitu ya, anak-anaknya tertentu gitu ya, mana yang memang ya anak-anak baik-baik saja mah ya nggak masalah kan, mereka sekolah juga Iya, seperti iya. itu. Dan kalau saya pribadi teh ya, kalau ada anak-anak yang tawuran, jangan dihukum, jangan diapain, tangkap, suruh bela negara teh. Kalau nggak wajib militer. Gitu ya. Jadi mereka apa melampiaskan ekspresinya tuh di situ gitu kan. Energinya ke yang lain ya gitu Energinya ya, ke yang lain bener. yang lebih positif gitu. Ini ada lagi nih teh Jadi pertanyaan sebenarnya yang masuk. bener-bener Hah? ya, jadi sebenarnya kan anak-anak masa-masa SMA itu mereka memang butuh untuk apa ya, menyalurkan energi mereka ya, Iya, lagi di betul. puncak-puncaknya nih sebenarnya gitu. Nah, Hmm. yang salahnya ketika mereka menemukan itu di orang yang salah ya, yang jadi Iya, panutannya mungkin ya, betul. kelompok yang salah. Padahal sebenarnya Hmm. kalau bisa dilarikan ke energi positif pasti jauh lebih baik lagi gitu. Pasti jauh lebih baik lagi, betul sekali teh. Nih kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya Mangga dari mangga. Hasan Ulfah, Hasan Ulfah. Suka duka jadi anggota dewan gimana teh katanya. Mungkin dia ingin jadi anggota dewan, mungkin harus siap-siapin mental. Silakan jawab deh. Suka dukanya satu sih yang paling saya rasain ya, apa kalau duka bukan apa ya, nggak duka sih ya, mungkin karena suatu hal yang memang itu menjadi resiko anggota dewan adalah harus siap menerima aduan masyarakat dan bahkan cacian atau apa ya, atau tuduhan. Maksudnya gini, itu sebenarnya Stigma-stigma karena mereka negatif itu gitu punya teh ya. iya, tapi saya rasa itu sebenarnya karena mereka punya harapan, ya kan? Yes. Kalau dia nggak punya harapan sama kita, mah dia nggak akan kecewa sebenarnya kan, gitu. Betul. Ada mungkin harapan itu yang tidak tersampaikan lah ya gitu, sehingga mereka memandang apa kita tuh kayak salah aja gitu ya. Tapi itu ada gitu ya, kadang ya yang seperti itu. Tapi nggak sedikit juga orang yang memang support banget dengan kegiatan kita gitu ya di DPRD ini gitu. Dan itu sebenarnya masalah komunikasi ya, gimana caranya kita itu bisa memberitahukanlah kepada konstituen kita, kepada warga Bogor apa saja yang sudah kita lakukan. Sukanya itu salah satu sih yang membuat semangat saya gitu ya untuk tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kan khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Ya saya berusaha untuk jadi seperti itu aja ya gitu, walaupun memang kadang menguras energi ya. Jadi kadang jawabin WA itu gitu atau jawabin aduan itu kan menguras emosi, menguras energi, bahkan menguras kantong pastinya ya. Karena aspirasinya Ada itu nggak kan sih teh yang ngadu macam-macam. jam 2 malam gitu? Teh Hana tolong saya dong jam 2 malam misalkan gitu ada Ada, warga gitu yang biasanya itu ngadu kasus teh. rumah sakit. Oh Betul. gitu. Kalau kasus rumah sakit kan nggak bisa ditunda ya. Kadang Betul, kalau misalnya betul. udah ada telepon di atas jam 10 malam tuh biasanya urusan Bu Ana, saya butuh kamar rumah sakit. Apalagi pas zaman-zaman Covid itu dia, ya Allah, Masya Allah ya, itu Eh, luar biasa yang namanya bagaimana warga itu apa ya, butuh banget pertolongan ya, karena memang semuanya dalam kondisi yang memang serba susah kan gitu. Ya mau nggak mau ketika mereka kenal anggota dewan, mereka berharap kita bisa bantu gitu. Dan alhamdulillah ya, eh, apa ya saya karena mungkin kita sebagai anggota dewan punya link ke dinas, punya link ke rumah sakit, paling tidak kan kita tidak maksimal memaksa ke mungkin mereka ya ketika penuh. membantu ya. Tapi paling tidak kita bisa bantu komunikasi kan. Kita Iya, lihat dulu Bu mana yang betul. kosong. Jadi ketika oh di sini kosong Bu, mangga ke sini, di sini kosong. Jadi kayak penyambung lidah lah ya antara warga nih, kebutuhan warga dengan memang dinas-dinas terkait yang bisa membantu untuk menyelesaikan itu gitu. Gitu sih, kadang ya dijalanin aja sih, dinikmati ya. Yang namanya semua pekerjaan itu kan pasti ada enak nggak enaknya ya. Sama Betul. lah pekerjaan Betul. apapun itu, saya Semua rasa semua pasti pekerjaan. ada semua pekerjaan pasti ada sisi nggak enaknya, ada sisi enaknya ya. Ketika kita nerima ya ambil aja dua-duanya lah gitu. Bahkan Tapi kaum alhamdulillah rebahan sih juga ya pasti ada. semangat. Iya, kaum rebahan Kalau juga apa? pasti ada sisi gak enaknya tuh teh. Kaum rebahan nih, milenial. Iya, Oke iya teh, kita benar-benar lanjut gitu ya. pertanyaan Mangga selanjutnya mangga. nih dari Hamba Sahaya. Gimana langkah-langkah konkret untuk Raperda santunan kematian apabila tidak berhasil di grup Jabar? Apakah Perwali nanti akan tidak ada santunan kematian? Ini kita balik lagi ke isu yang pertama nih teh, pertanyaannya tentang santunan kematian. Ya, insya Allah kita masih punya beberapa alternatif cara ya.
Yang pertama tadi kita bersurat ke Kemendagri, itu sudah disiapkan dan kita sudah komunikasi informal ya, artinya baru lewat telepon. Tapi kan ketika nanti butuh untuk merubah hasil fasilitasi gubernur itu butuh surat resmi. Jadi nanti kita juga kemarin baru informal ya, kita sudah komunikasi dengan pihak Kemendagri, nanti insya Allah kita bersurat resmi dan juga akan datang langsung sih kalau bisa memang ke sana ya, agar memang poinnya itu jelas apa yang kita minta dari mereka. Kalau sampai itu nggak lolos juga, kita juga bisa mudah-mudahan nanti diselipkan di perda yang lain ya. Karena saat ini juga sedang menyusun perda tentang kesejahteraan sosial. Nanti mungkin mudah-mudahan bisa kita masukkan 1 atau 2 pasal yang mendorong agar perwali santunan kematian bisa segera dibuat. Atau kalaupun tidak ya paling tidak yang terakhir kita akan coba lewat langsung ya ke dinas sosial ataupun perwali. Sekarang juga lagi bikin raperda terkait dengan produk hukum ya. Kita minta keterlibatan dewan untuk perwali juga gitu. Karena selama ini perwali itu pengawasannya kurang ya dari DPRD. Ketika mengeluarkan perwali kan tidak harus sebenarnya ya, nggak ada aturannya untuk harus berkomunikasi. Tapi kan sebagai fungsi kami di dewan untuk pengawasan gitu ya. Fungsi untuk juga mengawasi produk hukum ya. Produk hukum ini selain Perda juga ada perwali. Sebenarnya itu jadi wewenang kami juga untuk mengawasi itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa lebih lebih intens lah mengawasi gitu ya perwali-perwali yang memang akan dikeluarkan wali kota. Kita bisa memasukkan yang memang tidak bisa diakomodir oleh Perda gitu. Oke. Jadi tadi adalah jawaban dari soal perda santunan kematian. Bagaimana nasib perda santunan kematian ke depan. Jadi untuk warga Kota Bogor, mohon bersabar, mohon doanya, mohon dukungannya agar perda ini bisa segera disahkan. Baik itu nanti akan berbentuk perda ataupun masuk ke perda kesejahteraan sosial ataupun menjadi perwali secara sendiri gitu. Gitu Teh ya? Ya, betul. Oke. Teh, ini ada lagi pertanyaan Teh dari Deriot 72. Bukan pertanyaan sih ini, tapi aduan. Jalan di Mekarwangi banyak sekali yang berlubang katanya. Ini memang masalah jalan. Oh iya, benar. Ya. Lebih enak sebenarnya ke dewan masing-masing dapil. Bukan nggak menutup kemungkinan sih ke saya juga boleh, maka nanti disampaikan dari daerah mana nanti biar bisa dikomunikasikan. Cuman biasanya kalau daerah di dewan di dapilnya masing-masing itu kan dia lebih paham wilayah ya, tahu nih ketika warga ngadu di sini nih gitu, itu gitu ya. Jadi enak tuh ketika nanti menghubungi dinas terkait. Emang biasa kok kita nerima aduan kayak gitu dari yang mulai belum bayaran listrik gitu ya, dari yang mulai butuh rumah sakit atau belum bayaran SPP gitu, atau ya infrastruktur yang lain juga gitu. Pokoknya semua. Kenapa? Ada yang minta kuota internet nggak sih ke Teh Hana? Teh, kuota internet saya habis. Ada sih kayaknya. Pokoknya macam-macam deh, seru. Pengaduan deh ya. Iya, bener. Alhamdulillah seru. Oke Teh, kalau gitu nih jadi pertanyaan terakhir dari saya nih Teh nih. Kan Teh Ana kan di Dapil Timur Tengah ya, untuk periode 2014-2019. Di periode berikutnya bakal nyalon lagi nggak sih Teh? Ini pertanyaan susah dijawab ya. Saya balik lagi deh, cerita dulu nggak apa-apa kan? Ini masih banyak nggak nih waktunya nih? Wow, kita mah nggak di batas emang dasar nggak di warnet soalnya. Dewan mah itu ya, Dewan suka ngomong sih emang ya, jadinya aja ngomongnya kemana-mana. Emang fungsi dewan kayak gitu kan, banyak ngomong ya untuk pengawasan. Jadi gini sih, saya kan dari PKS ya. Kalau juga nggak apa-apa Teh. Iya, saya kan dari PKS. Nah kalau ditanya nih, kemarin teman-teman nanya beberapa pertanyaan Bu Ana, gimana sih caranya biar jadi ALEK gitu. Saya jawabnya, saya bisa ngasih tahu cara jadi ALEK, tapi saya nggak bisa cari tahu cara jadi caleg. Paham nggak dia? Oke, paham. Kalau jadi ALEK itu kan, kalau jadi ALEK itu saya bisa nyeritain nih pas kampanye saya ngapain aja, apa yang saya kerjain sampai akhirnya saya terpilih. Tapi kalau ditanya gimana caranya biar jadi caleg, nah itu saya nggak bisa jawab. Karena memang di PKS sendiri saya nggak pernah daftar, saya nggak pernah ngajuin formulir untuk jadi caleg gitu ya. Cuma memang saya aktif di PKS sejak saya lulus kuliah, itu sudah mulai aktif di kepemudaan. Jadi memang untuk terjun ke partai saya sudah lama, tapi saya memang sama sekali tuh nggak terbersit atau nggak punya keinginan untuk akhirnya saya jadi caleg. Hanya tiba-tiba pada saat pencalonan kemarin, Pak Sekretaris
partai pada saat itu Pak Karnain yang sekarang ketua fraksi tiba-tiba WA aja undangan untuk datang hadir jadi caleg. Nah itu yang nggak bisa saya jawab tuh. Jadi kalau di PKS ya memang nggak tahu ya saya juga gimana caranya. Jadi kalau ditanya nanti bakal nyalon lagi nggak? Ya saya mah gimana partai kalau misalnya partai apa nyuruh saya maju ya saya maju. Kalau menurut partai cukup 1 periode ya cukup aja. Gitu sih. Jadi saya nggak bisa memastikan ya saya maju lagi apa enggak nih. Seperti itu. Cuman ya paling tidak selama masa jabatan ini ya saya akan berusaha optimal ya. Mau saya maju lagi mau enggak, insya Allah pelayanan itu akan tetap optimal sampai nanti akhir jabatan saya insya Allah gitu. Amin. Mudah-mudahan lancar teh ya sampai akhir jabatan ya. Ya, amin. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau bertanya? Ini yang terakhir teh ada yang bertanya teh dari Ano Suwarno nih. Tetangga saya kemarin meninggal, tapi kok nggak dapat santunan dari pemerintah? Ini balik lagi teh ke santunan perdana. Ya, jadi memang belum ya Pak Ano ya, kita belum bisa merealisasikan itu. Memang keluar-keluarnya udah lama. Betul dari awal tahun kita memang sudah mensosialisasikan akan ada ini. Bahkan pas reses pun anggota dewan yang lain tuh udah semangat banget bilang nanti akan ada santunan kematian, ya kan gitu. Karena memang ini program yang saya rasa amat sangat ditunggu oleh masyarakat Kota Bogor ya gitu. Tapi ternyata belum bisa dilaksanakan. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya dan mohon kesabarannya ya Pak Ano ya. Mudah-mudahan ini perjuangan kita bisa berbuah hasil hingga akhirnya santunan kematian untuk warga masyarakat Kota Bogor ini bisa terrealisasi ya di Kota Bogor dalam waktu dekat tentunya. Gitu. Oke, jadi sekian ya untuk Pak Ano dan juga untuk para penonton yang lainnya, warga Kota Bogor, sobat parlemen semua. Jadi untuk biar saya ringkas deh. Jadi untuk perda santunan kematian saat ini masih diperjuangkan oleh DPRD Kota Bogor gitu agar bisa segera dirasakan manfaatnya baik itu nanti jadi perda ataupun jadi perwali. Dan untuk kasus kekerasan pelajar ini memang menjadi concern bersama di Kota Bogor dari semua stakeholder karena sebelumnya sudah digelar rapat dan mungkin nanti akan keluar kebijakan yang bisa mengurangi atau memitigasi ya mencegah terjadinya kekerasan pelajar itu. Ya. Jadi sekian episode perdana nih Teh dari podcast Rumah Rakyat. Terima kasih banyak nih Teh Ana sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Iya, sama-sama. Sukses ya buat acaranya teman-teman Humpro DPRD nih luar biasa inovatif ya, biar kekinian lah ya anggota DPRD ya. Dan biar bisa dekat dengan rakyat. Betul sekali. Betul. Jauh bisa mendekat kan, yang dekat jadi lebih erat gitu lah. Mungkin Diana mau memberikan kalimat-kalimat penutup atau pesan kepada warga-warga Kota Bogor itu terakhir. Apa ya? Ya, kami di DPRD Kota Bogor tentunya butuh dukungan dari masyarakat Kota Bogor ya semuanya untuk kinerja-kinerja kami. Mangga disampaikan kalau misalnya ada saran gitu ya, sumbang saran, keluhan, aspirasi atau apapun, insya Allah kami terbuka untuk warga Kota Bogor. Mau datang ke fraksi silahkan gitu ya, ada 8 fraksi di DPRD, mau datang ke komisi, bahkan mau audiensi dengan Pak Ketua DPRD pun dipersilahkan ya, insya Allah Pak Ketua DPRD pun membuka itu gitu, sehingga jangan sungkan-sungkan warga Kota Bogor untuk menyampaikan aspirasinya, sarannya, datang langsung boleh, mau chat ke akun masing-masing anggota boleh, mau chat ke akun DPRD pun boleh ya, nanti insya Allah disampaikan ke AKD terkait ya untuk ditindaklanjuti. Gedung rakyat itu kan gedung DPRD, gedung rakyat ya. Jangan suka-suka juga untuk hadir ke sana. Mangga silahkan main-main ke sana boleh. Iya benar gitu. Makasih yang udah pada nonton hari ini ya. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah. Betul. Oke, terima kasih Teh Ana atas waktunya. Iya, sama-sama Mas Fadil, teman-teman semua. Makasih ya yang udah nonton. Oke, begitulah teman-teman semua, sobat parlemen, warga Kota Bogor. Nantikan lagi ya episode berikutnya dari podcast Rumah Rakyat, mendengar, menanggapi, dan menginspirasi. Kalau ada yang mau menyarankan isu untuk dibahas di podcast Rumah Rakyat, bisa langsung komen atau DM ke Instagram DPRD Kota Bogor. Jangan lupa juga kunjungi YouTube DPRD Kota Bogor untuk melihat kegiatan-kegiatan anggota DPRD lebih dekat lagi, dan juga jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya.
Komen juga tentunya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.